Di video ini kita akan coba bahas latihan soal tentang ruang vektor lagi. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kita ditanya apakah V, himpunan semua pasangan bilangan real X, Y dengan operasi-operasi seperti yang diperlihatkan di soal itu merupakan ruang vektor atau bukan. Untuk menjawab soal seperti ini, maka sebaiknya kita coba pahami dulu situasi yang diberikan pada soal gitu. Nah, di sini biasanya kalau saya mulai dari apa yang ditanyakan dulu. Ini mah bebas saja. Mau yang ditanyakan dulu mau yang diketahui dulu yang ditulis boleh. Mau yang ditanyakan dulu boleh, bebas-bebas saja. Nah, kalau di sini kita coba tulis dulu apa sih yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu kan apakah V merupakan ruang vektor atau bukan. Berarti kita tulis kayak gitu. Nah, setelah tahu apa yang ditanyakan, ya langkah selanjutnya berarti kita harus tahu dulu si V itu apa. Di sini di soal katanya V itu merupakan himpunan semua pasangan bilangan real dalam bentuk X, Y. Berarti dia merupakan himpunan vektor ya. Kalau gitu si V bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor yang terdiri dari dua buah unsur, yaitu unsur X dan Y, di mana si X dan Y-nya itu merupakan bilangan real. Selanjutnya kita lihat lagi, ternyata di sini katanya bahwa di dalam V itu didefinisikan operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Karena itu kita tuliskan definisi dari operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalarnya. Untuk operasi penjumlahannya itu dikatakan bahwa penjumlahan dua vektor yang ada di V itu harus menghasilkan suatu vektor yang polanya seperti ini, yaitu suatu vektor yang unsur pertamanya didapatkan dari unsur pertama pada vektor pertama ditambah unsur pertama pada vektor kedua, kayak gitu. Dan unsur keduanya itu harus merupakan unsur kedua pada vektor pertama ditambah unsur kedua pada vektor kedua. Jadi kurang lebih operasi penjumlahan pada V itu didefinisikan sama seperti operasi penjumlahan standar. Nah, sekarang coba kita cek untuk operasi perkalian skalarnya. Di sini ternyata pada saat ada sebuah skalar yaitu K dikalikan dengan salah satu vektor yang ada di V, hasilnya tidak menunjukkan operasi perkalian skalar standar gitu. Biasanya kan kalau perkalian seperti ini itu hasilnya adalah suatu vektor yang unsur pertamanya berupa Kx dan unsur keduanya Ky. Kalau di sini mah nggak kayak gitu, tapi unsur pertamanya itu harus merupakan 2 kali skalar yaitu K dikali unsur pertama yaitu X, dan unsur keduanya adalah 2 dikali skalar yaitu K dikali unsur kedua yaitu Y. Sehingga seperti ini bentuknya. Oke, dari sini jangan lupa kita tuliskan K itu apa. K itu merupakan elemen bilangan real. Oke, baru kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kan yang ditanyakan itu apakah si V ruang vektor atau bukan. Dan kita sudah tahu bahwa suatu himpunan vektor dikatakan ruang vektor apabila memenuhi 10 aksioma. Atau kalau mau gampangnya, dia harus memenuhi 6 sifat utama. Yang pertama, dia harus tertutup terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Lalu dia juga harus memenuhi sifat komutatif pada operasi penjumlahan dan seterusnya. Kalau saya itu biasanya dimulai dari sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh dua operasi ini. Nah, makanya di sini ditulis pertama tertutup dulu karena dia harus memenuhi sifat ketertutupan pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Lalu dia juga harus memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Dia juga harus memiliki elemen identitas pada operasi penjumlahan maupun operasi perkalian skalar. Lalu dia harus bersifat komutatif pada operasi penjumlahan. Dia harus memiliki inverse dan dia juga harus memenuhi sifat distributif. Sebelum lebih lanjut lagi, kita coba telaah lagi. Dia dikatakan memenuhi sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan
apabila ada dua buah vektor yang di V, itu ketika dijumlahkan maka hasilnya harus ada di V juga. Berarti kita butuh dua vektor. Di sini kita tahu bahwa ada vektor yang ini ya, ada dua buah vektor. Jadi kita coba misalkan saja bahwa yang ini tuh merupakan vektor A. Sedangkan yang kedua ini merupakan vektor D. Nah, berarti dua vektor udah ada dan dia dikatakan memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan kalau pada saat kita menjumlahkan tiga buah vektor yang ada di V, maka yang mana dulu yang kita jumlahkan itu nggak masalah gitu. Berarti kita butuh tiga vektor kan? Di sini sudah ada vektor A, vektor D, tinggal satu vektor lagi. Misalnya vektor berikutnya adalah vektor E. Tinggal kita kira-kira apa vektor E? Kalau kita lihat polanya nih, vektor A itu unsur-unsurnya X dan Y. Vektor D itu unsur-unsurnya X aksen dan Y aksen. Tinggal lihat polanya aja, berarti vektor E itu unsur-unsurnya X double aksen dan Y double aksen. Setelah itu tinggal kita tuliskan bahwa vektor A, vektor D, dan vektor E itu ada di V. Selanjutnya di sifat asosiatif juga yang pada operasi perkalian skalar kita butuh dua buah skalar. Sedangkan yang di sini kita hanya punya satu. Berarti tinggal munculkan aja satu skalar lagi. Bebas mau apa simbolnya, misalkan di sini saya mau N. Nah, kalau sudah gitu tinggal kita lanjutkan pekerjaannya. Ininya kita hilangkan dulu biar rapi. Dia dikatakan tertutup pada operasi penjumlahan apabila ada dua buah vektor di V yang ketika dijumlahkan hasilnya harus ada di V juga. Misalnya di sini yang akan saya jumlahkan adalah vektor A dan vektor D. Kan sudah disebutkan ya bahwa vektor A dan vektor D itu ada di V. Vektor A-nya itu unsur-unsurnya X dan Y, sedangkan vektor D unsur-unsurnya X aksen dan Y aksen. Tinggal kita jumlahkan. Nah, berdasarkan operasi penjumlahan yang didefinisikan di V, itu kalau kita menjumlahkan dua buah vektor maka sama saja dengan operasi penjumlahan standar pada umumnya gitu. Jadi unsur pertama ditambah unsur pertama lagi, unsur kedua ditambah unsur kedua lagi, sehingga ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini masih memenuhi pola operasi penjumlahan yang didefinisikan oleh V, sehingga bisa kita simpulkan bahwa vektor ini ada di V. Jadi terbukti untuk ini, jadi terbukti bahwa V tertutup pada operasi penjumlahan. Tinggal yang operasi perkalian skalarnya. Si V ini dikatakan tertutup pada operasi perkalian skalar apabila ada sebuah skalar yang dikalikan dengan salah satu vektor yang ada di V, maka hasilnya harus merupakan vektor yang ada di V juga. Oke, misalnya skalarnya itu saya pengennya N aja, lalu dikalikan dengan salah satu vektor yang ada di V, misalnya vektor A. Nah, ini hasilnya harus ada di V. Tinggal kita selesaikan. N dikali vektor A itu sama saja dengan N dikali vektor yang unsurnya X dan Y. Sekarang kita cek. Berdasarkan operasi perkalian skalar yang didefinisikan oleh V ini, apabila ada skalar yang dikalikan dengan suatu vektor, maka hasilnya itu harus merupakan suatu vektor yang unsur pertamanya didapatkan dari 2 dikali skalar dikali unsur pertama pada vektor itu, dan unsur keduanya harus merupakan 2 dikali skalar dikali unsur kedua pada vektornya. Jadi ini juga sama. Berarti ini hasilnya adalah 2 dikali skalar, yaitu N, berarti 2N dikali unsur pertama, yaitu X, berarti 2NX. Sedangkan unsur keduanya 2 dikali N dikali Y, jadi 2NY. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini juga merupakan vektor yang polanya memperlihatkan pola operasi perkalian skalar yang didefinisikan oleh V, sehingga bisa kita simpulkan dia ada di V.
Jadi terbukti bahwa pada saat ada skalar dikalikan dengan salah satu vektor yang ada di V, maka hasilnya ada di V juga. Selesai yang itu, terbukti bahwa dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Sekarang kita cek yang identitas aja dulu, soalnya kalau yang asosiatif panjang, yang identitas lebih pendek. Misalnya di sini yang mau kita tunjukkan itu apakah V memiliki elemen identitas pada operasi penjumlahan. Kalau dia memiliki elemen identitas pada operasi penjumlahan, itu artinya ada vektor 0 di V, di mana ketika si vektor 0 ini dijumlahkan dengan salah satu vektor yang ada di V, misalnya vektor E, maka hasilnya tidak merubah bentuk vektor E. Jadi hasilnya akan menjadi vektor E lagi. Nah, kalau ini terpenuhi, maka V dikatakan memiliki elemen identitas. Tinggal kita selesaikan. Vektor 0 ditambah vektor E. Vektor 0 itu berarti unsur-unsurnya terdiri dari 0 dan 0, sedangkan vektor E sudah kita definisikan di sini, unsur-unsurnya terdiri dari X double aksen dan Y double aksen. Tinggal dituliskan. Lalu berdasarkan operasi penjumlahan yang didefinisikan oleh V, maka apabila vektor 0 dijumlahkan dengan vektor E, itu hasilnya akan sama dengan suatu vektor yang unsur pertamanya didapat dari 0 ditambah X double aksen, sedangkan unsur keduanya didapat dari 0 ditambah Y double aksen. Nah, ini kan merupakan bilangan real semua ya, berarti tinggal dijumlahkan aja. 0 ditambah X double aksen adalah X double aksen, dan 0 ditambah Y double aksen adalah Y double aksen. Kalau kita perhatikan lagi, ini merupakan vektor E. Berarti terbukti V memiliki elemen identitas pada operasi penjumlahan. Sekarang tinggal kita perlihatkan apakah dia memiliki identitas pada operasi perkalian skalar. V ini dikatakan memiliki elemen identitas pada operasi perkalian skalar apabila ketika 1 dikalikan salah satu vektor yang ada di V, misalkan vektor E, maka hasilnya tidak merubah apapun juga, tidak merubah bentuk si vektor E itu. Artinya si hasilnya akan merupakan vektor E lagi gitu maksudnya. Oke, kita tinggal buktikan. Berarti 1 dikali vektor E itu sama dengan 1 dikali vektor yang unsur-unsurnya terdiri dari X double aksen dan Y double aksen. Berdasarkan operasi perkalian skalar yang sudah didefinisikan di V, itu ketika 1 dikalikan vektor yang unsurnya terdiri dari X double aksen dan Y double aksen, maka akan menghasilkan suatu vektor yang unsur pertamanya itu berupa 2 kali 1 dikali unsur pertama, yaitu X double aksen. Sedangkan unsur keduanya itu didapatkan dari 2 kali skalar, yaitu 1 dikali unsur kedua, yaitu Y double aksen. Di sini tinggal disederhanakan, 2 kali 1, 2 dikali X double aksen berarti 2X double aksen. Sedangkan untuk unsur keduanya 2 kali 1, 2 dikali Y double aksen yaitu 2Y double aksen. Kalau kita perhatikan lagi, ternyata ini tidak sama dengan vektor E. Dengan demikian tidak terbukti 1 dikali vektor E itu sama dengan vektor E. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa V bukan ruang vektor karena dia tidak memiliki 1 sebagai elemen identitas pada operasi perkalian. Sampai sini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau misalkan mau memperdalam lagi pemahaman, tinggal cek apakah kira-kira V ini memenuhi sifat asosiatif atau tidak. Tinggal dicek aja. Misalkan kita cek ya. Tadi kita tahu bahwa dia tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian, tapi dia tidak memiliki elemen identitas pada operasi perkalian skalar. Yang mau kita cek sekarang adalah apakah V ini memenuhi sifat asosiatif. Di sini tidak akan ditunjukkan apakah V memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan karena berdasarkan definisinya
ini sudah memperlihatkan definisi operasi penjumlahan standar. Jadi sudah pasti dia akan memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Yang belum tentu itu yang operasi perkalian skalar, karena dia tidak sama dengan operasi perkalian skalar standar. Oke, V dikatakan memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian skalar apabila N skalar ya, N dikali K kali vektor D itu hasilnya sama dengan N kali K dikali vektor D. Tinggal diselesaikan aja yang ruas kirinya. Berarti kalau kayak gini kan kita selesaikan yang di dalam kurungnya dulu ya. Berarti di sini tinggal N dikali K kali vektor yang unsurnya terdiri dari X aksen dan Y aksen. Oke, kita cek lagi definisi dari operasi perkalian skalar yang ada di V. Ini kan berarti N dikali suatu vektor yang unsur pertamanya itu didapatkan dari 2 dikali skalar K dikali unsur pertama yaitu X aksen. Berarti di sini 2K X aksen. Untuk unsur keduanya berarti 2 dikali skalar K dikali unsur kedua yaitu Y aksen. Tulis. Sekarang berarti tinggal kita cari N dikali vektor ini. Masih kita harus memenuhi operasi perkalian skalar yang didefinisikan di V. Berarti di sini artinya kita akan mendapatkan suatu vektor yang unsur pertamanya itu didapatkan dari 2 dikali skalar N dikali unsur pertama yaitu 2KX aksen. Jadi 2N 2KX aksen. Sedangkan di unsur keduanya itu berarti 2 dikali skalar N dikali unsur kedua yaitu 2KY aksen. Nah, supaya nggak bingung gitu, uraikan dulu deh yang ruas kanannya. Ini tuh kan berarti sama saja dengan NK dikali vektor yang unsur-unsurnya X aksen dan Y aksen. Berdasarkan operasi perkalian skalar yang didefinisikan di V, maka ini hasilnya akan sama dengan 2NK kali unsur pertama yaitu X aksen, sedangkan di unsur keduanya adalah 2NK dikali unsur kedua yaitu Y aksen. Oke, sekarang tinggal kita bandingkan ini yang ingin kita tuju dan ini yang kita punya. Ada perbedaan kan? Sekarang kita coba modif supaya bentuknya mirip lah setidaknya gitu. Berarti kita coba tukarkan posisi si K dengan 2 ini. Karena kan ini merupakan operasi perkalian yang melibatkan bilangan real. Berarti dia berlaku komutatif, bisa dibalik-balik ya. Ini juga sama. Berarti ini bisa kita tulis ulang menjadi 2N K 2X aksen. Sedangkan di unsur keduanya 2N K 2Y aksen. Oke, kenapa diginikan? Supaya si NK-nya bisa kita keluarkan. Karena kita tahu kan ini NK itu kalau kita keluarin kan jadi si 2-nya bisa hilang gitu ya. Berarti ini tuh, nah dari sini tinggal kita keluarkan si NK-nya, 2 NK-nya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau kita cek lagi, ini si vektor yang unsurnya 2X aksen dan 2Y aksen itu tidak sama dengan vektor D, sehingga terbukti bahwa V tidak memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian skalar. Berarti selanjutnya tinggal diperlihatkan apakah dia memenuhi sifat distributif, komutatif, atau inverse atau tidak gitu ya. Oke.